Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mahasiswa PPG Calon Guru gelombang 2 tahun 2024. Di sini kami PPL 1 di SMA Negeri 13 Kota Banjarmasin. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Di sini kami beranggotakan 6 orang. Ada saya sendiri Muhammad Riko, Andika Putra, Aulia Sapitri, dan di sini ada juga teman saya. Saya Malam. Yuniksi, Pria Yudiani. Ya, saksikan video podcast kami bersama dengan guru pamong sejarah kami. Terima kasih. Guru pamong sejarah. Singkat saja Pak. Selamat siang. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu Bapak ya. Sekarang kami persilakan Bapak untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Helmi Hakim. Saya adalah guru pengajar mata pelajaran sejarah dan sekaligus di sini memiliki peran dan dipercaya sebagai guru pamong ya, untuk PPG Calon Guru di tahun 2024 ini. Harapannya saya di sini sebagai pamong juga masih banyak harus belajar karena ini kebetulan kami SMA 13 ini adalah kali pertama yang terutama untuk mata pelajaran sejarah itu yang menangani terkait dengan PPG Calon Guru atau yang dulu disebut sebagai PPG Prajabatan. Kalau di 2 tahun terakhir saya banyak fokus untuk membimbing untuk guru pamong yang PPG guru tertentu atau yang dalam jabatan. Nah, itu aja mungkin perkenalan dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Helmi Hakim yang sudah meluangkan waktunya untuk menjelaskan kepada bersama kami. Kemudian Bapak, sebelumnya kami mohon izin untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait dengan perancangan pembelajaran yang telah Bapak susun sebelumnya, terutama untuk modul pembelajaran kelas 10 Pak. Kelas 10. Oke. Mungkin kita akan mulai dengan pertanyaan terkait tujuan pembelajaran Bapak. Yang pertama itu kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran Bapak, dan di dalam tujuan pembelajaran Bapak itu indikatornya apa saja Pak? Langsung saya jawab ya. Terkait dengan pendesainan tujuan pembelajaran, kita sebenarnya kalau di SMA 13 Banjarmasin ini hampir semua tenaga pendidik itu sudah memahami terkait dengan bagaimana mendesain dan merancang tujuan pembelajaran, terutama untuk mata pelajaran yang akan mereka ajarkan. Nah, tujuan pembelajaran itu kan berdasarkan yang namanya petunjuk atau panduan asesmen dan pembelajaran. Sebenarnya dalam mendesain tujuan pembelajaran itu untuk pendidik guru harus memperhatikan 2 hal yang menjadi komponen inti dalam tujuan pembelajaran. Yang pertama itu terkait dengan kompetensi dan konten yang akan diajarkan. Nah, walaupun dulu sebenarnya tujuan pembelajaran itu harus didesain berdasarkan 3 elemennya, selain kompetensi, konten ditambah dengan satu namanya variasi. Tetapi untuk menyederhanakan itu yang menjadi keharusan dan kewajiban itu hanya 2 komponen, yaitu kompetensi dan konten. Nah, khususnya untuk mata pelajaran sejarah yang saya desain terutama untuk kelas 10 yang terakhir kemarin itu saya desain terkait dengan tujuan pembelajaran pada konten penelitian sejarah. Itu tadi mampu melakukan atau mengimplementasikan penelitian sejarah. Nanti bentuk metode yang saya pakai itu menggunakan mereka melakukan yang namanya penelitian sejarah sederhana. Nah, tujuan pembelajaran itu kenapa saya desain dan saya buat berdasarkan turunan dari capaian pembelajaran sendiri. Kan dalam capaian pembelajaran berdasarkan YESKAP ya nomor 32 tahun 2024 yang untuk CP terbaru itu memang ada yang namanya memahami konsep dasar ilmu sejarah dan di dalam terdapat ada penelitian sejarah. Nah, itu yang menjadi indikator pertama yang kenapa akhirnya tujuan pembelajaran itu saya desain. Kemudian ada lagi apa mungkin saya terlewat terkait dengan tujuan pembelajaran sebenarnya sudah di modul ya, dapat dilakukan. Kemudian pertanyaan terkait kemampuan kita didik, apa menentukan tujuan pembelajaran juga Pak? Nah, itu sebelum tujuan pembelajaran bisa, kita tentunya harus memahami karakteristik dan kebutuhan peserta.
diri kita. Nah, sebelum tujuan pembelajaran itu didesain oleh konseling, minimal guru itu harus memiliki data awal terkait dengan karakteristik anak yang akan kita ajar. Nah, kemampuan awal yang mereka miliki itu bisa didapat dan diperoleh oleh pendidik dengan melakukan yang namanya asesmen awal terkait dengan pernah nggak si peserta didik itu sendiri melakukan penelitian sederhana, apakah mereka sudah paham tentang apa itu penelitian atau riset sebelumnya, dan apakah pernah mereka ketika di jenjang mereka sebelum masuk ke fase E atau pada fase D, yaitu ketika SMP atau madrasah sanawiyah, mereka pernah melakukan penelitian sederhana. Nah, sederhananya gitu, kalau mereka sudah pernah melakukan itu, ketika pertanyaan sederhana kita baik itu digunakan secara lisan, kita untuk mengetahui kemampuan awal diri kita, nah tentunya kita akan lebih leluasa dan mudah dalam mendesain dan membuat tujuan belajar menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan awal anak. Nah, sederhananya itu, sehingga tentunya tujuan belajar kita yang kita desain itu ya pastilah harus sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dan kemampuan awal peserta. Makanya dalam modul A itu ada namanya kemampuan awal atau kompetensi awal yang sudah dimiliki oleh anak. Itu sih sederhananya. Baik, untuk terkait penilaian sendiri, kriteria apa yang dinilai dari pemahaman peserta didik, seperti bagaimana peserta didik dinilai telah memahami suatu materi pembelajaran. Oke. Terkait dengan asesmen atau penilaian, tentunya dalam perubahan kurikulum MBK ini kan tidak ada lagi kita menentukan penilaian itu berdasarkan yang namanya grade atau KKM, ya, kompetensi ketercapaian minimal atau minimum. Kita tidak menggunakan konsep unggulan, yang kita pakai adalah untuk menentukan ketercapaian peserta didik. Berarti peserta didik itu harus mencapai yang namanya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP sederhananya ya. Dan KKTP itu kita desain, kita susun, ada beberapa opsi. Nah, saya tuh lebih senang menggunakan yang namanya konsep KKTP dengan pendekatan yang namanya interval nilai, ya, dengan interval nilai atau menggunakan deskripsi nilai, ya, menggunakan deskripsi. Sehingga, nah, interval dan deskripsi dari KKTP yang kita susun itu sebenarnya merupakan turunan dari tujuan pembelajaran. Nah, sederhananya begitu, itu yang menjadi bahwa anak itu telah mencapai atau belum. Nah, sehingga tapi tetap harus ada deskripsi. Dan deskripsi itu anak itu sudah memahami, sangat memahami, atau memang perlu intervensi. Nah, artinya ada kriteria. Jadi ketika kita menentukan anak itu tercapai atau tidak, ya itu bisa kita desain berdasarkan asesmen formatifnya dulu. Formatif itu kita melihat prosesnya. Lalu nanti setelah akhir satu tujuan pembelajaran atau materi usai, kita bisa melakukan konfirmasi dengan melakukan penilaian atau asesmen sumatif yang juga itu didasarkan pada kriteria pencapaian yang kita susun tadi. Jadi intinya turunannya harus ada indikatornya, indikator yang kita susun dari turunan dari kriteria pencapaian tujuan pembelajaran yang bisa menggunakan konsep presentasi, bisa menggunakan konsep interval nilai, bisa menggunakan konsep deskripsi atau menggunakan sistem checklist atau rating. Nah, karena memang itu ada aturan dalam asesmen dalam kurikulum mereka. Tapi saya paling sering menggunakan yang namanya interval nilai dan menggunakan yang namanya deskripsi, ya. Itu ya terkait dengan asesmen ini. Jadi intinya itu tetap berfokus pada peserta didik. Iya, betul. Jadi yang namanya, makanya ada yang namanya terkait dengan asesmen itu kan, ini kan memang kita diarahkan untuk pembelajaran yang berdiferensiasi. Tapi kita melihat memang kita tidak bisa kalau kita mendiferensiasikan siswa. Tentunya kalau kita ingin menilai anak berdasarkan secara personal individu, tentunya itu membutuhkan waktu yang lama. Karena kita tahu karakteristik anak siswa kita, kalau dalam kelas rata-rata ada 36 anak, mungkin mereka punya 36 karakteristik dan kriteria yang berbeda-beda. Sehingga kita mengambil pada kriteria pada umumnya peserta didik kita. Nah, kebanyakannya saya itu lebih sering dan cenderung kebanyakannya menggunakan yang namanya instrumen, baik itu penilaian, baik itu secara lisan maupun secara tertulis. Nah, itu yang paling sering saya gunakan, dan itu saya rasa sangat sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi mereka. Kenapa? Karena ketika menggunakan gadget atau handphone, ada kewaspasan saya sendiri ketika mereka itu menggunakannya tidak sesuai pada fungsi dan kegunaannya. Bahkan kami punya misi bagaimana anak itu memiliki dan diperbolehkan menggunakan handphone dan memanfaatkan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Itu memang misi berat bagi kami satu pendidikan, dan tidak hanya sekolah kami, sebenarnya hampir rata-rata semua satuan pendidikan itu sebenarnya sekarang mencoba bagaimana membatasi anak dalam pemanfaatan dan penggunaan teknologi sendiri, walaupun kita sebagai pendidik diminta ya kan mengintegrasikan TPK itu dalam pembelajaran. Tapi ini sangat merupakan kontradiksi sekali sebenarnya dengan program yang kita gaungkan sekarang, bagaimana mereka tidak kecanduan terhadap gadget itu sendiri. Yang begitu sih sebenarnya. Menarik.
Ya. Kemudian mungkin kita akan melanjutkan pertanyaan seputar atmosfer atau suasana pembelajaran Oke. yang Bapak pimpin di kelas. Mungkin saudara Dejo. Baik Pak, tadi kan sudah di Bapak jelaskan cukup panjang mengenai tujuan pembelajaran dan bagaimana cara menyusunnya. Nah, selanjutnya itu menurut Bapak bagaimana sih sebagai kami calon guru itu menarik minat dan keaktifan peserta didik agar lebih kreatif di dalam kelas itu Pak. Karena kan peserta didik ini kan tidak memperhatikan, apalagi kan di sini berdasarkan pengalaman kami siswanya main banyak Pak. Seperti yang Bapak jelaskan tadi ada yang main HP, yang khususnya di bagian belakang. Jadi saya ingin pesan sebenarnya ketika kita menjadi pendidik itu harus bagaimana dia bisa bersikap tenang. Kuncinya di situ, ketenangan itu kunci utama. Berarti ketika kita tenang, kita mampu mengontrol emosional dan emosi kita. Ya, jadi ada namanya SQ, ada EQ, ada IQ. Nah, EQ emotional quotient, seorang pendidik itu harus terlatih. Dan itu yang pertama kali mungkin perlu kita latih, ya kan? Kemudian ada yang kedua, penguasaan terhadap yang namanya konten atau materi, sehingga membuat kita lebih percaya diri. Nah, ketika kita bicara tentang emotional quotient, kita harus terlihat tetap tenang. Sekalipun kondisi kelas itu adalah kelas neraka, misalkan, ibaratnya ya, atau kelas yang mungkin sekelas-kelas yang di dalamnya itu orang-orang yang sangat istimewa, misalnya kelas-kelasnya Avenger, misalkan ya, kelas-kelas orang-orang yang memiliki kemampuan superhero di berbagai bidang dan macam segalanya. Nah, ketenangan itu kunci utamanya. Berarti ketika kita dulu dituntut untuk tenang, ini pesan moralnya adalah berarti kita untuk melakukan ketenangan dan bisa bersikap tenang berarti ini tidak boleh stres. Itu di situ. Ya, berarti kita menghindari stres ketika mengajar. Karena ketika guru itu stres, dia tidak akan bisa mengelola kelas dengan baik. Dia tidak akan bisa memanage kelas dengan baik. Nah, dan stres itu berangkat dan bermuara dari apa? Bukan karena kita tahu ya, orang itu lelah bekerja itu bukan karena bekerjanya, tapi karena stres dan depresinya. Nah, itu kan penyebab orang stres karena dia depresi, karena stres dia jadi beban, sebagai guru itu adalah beban. Nah, beban dan was-was dan rasa ketika dia merasa tidak mampu untuk mengelola kelas itu yang membuat guru itu stres, dan dia akan melakukan tindakan-tindakan yang mungkin bisa saja itu berdampak buruk bagi karir dia atau berdampak buruk bagi penyumbang peserta didiknya. Nah, itu konsep yang paling gampang. Jadi pengelolaan kelas, nah saya berupaya dan selalu berusaha bagaimana mengontrol dan mengelola emosi, karena saya memang tipe guru yang memang cenderung juga kalau dibilang tenang ya tidak terlalu tenang, dibilang guru yang introvert ya tidak, ekstrovert ya tidak. Saya juga bukan pencerita yang baik, tapi saya suka bercerita, intinya gitu ya. Nah, sederhananya adalah saya memberikan pemahaman bahwa ketika saya mengajar menjadi seorang guru, bagaimana saya mengelola kelas, saya akan mengajar berdasarkan bagaimana saya mampu mengelola kelas berdasarkan yang namanya model dan strategi belajar yang menurut saya ideal yang diceritakan pada kelas tersebut. Berarti kita itu boleh saja mendesain perangkat dan perencanaan pembelajaran atau belajar, tapi ketika implementasi kita melihat kondisi dan situasi kontekstual saat itu. Jadi kita perlu juga menyesuaikan dan mungkin beradaptasi dengan yang namanya kondisi yang sedang kita hadapi. Tapi tetap kunci tadi ketenangan dalam mengajar, ya dalam mengajar apapun. Jadi guru harus tetap tenang. Coba kalau kita seandainya lihat anak itu kita menjelaskan mereka pada bercanda. Coba kalau kita tidak tenang menghadapi kondisi itu, kita pasti akan melakukan hal-hal yang mungkin di luar dari yang seharusnya dilakukan. Sederhana. Baik, terima kasih Pak, sangat menarik. Jadi kesimpulannya ini saya tangkap berarti dari setiap kelas itu kita di awal itu bisa meminimalisir seberapa energi yang kita keluarkan. Misalkan di kelas A bagaimana, di kelas B bagaimana. Untuk selanjutnya itu kita bagaimana hambatan yang dapat menurunkan sikap aktif, kritis, dan kreatif dari peserta didik Pak, hambatan yang dapatkan selama ini. Oke, nah hambatan itu yang paling sering menjadi hambatan adalah kita bicara tentang materi pembelajaran kita ada tentang sejarah ya. Nah, ketika kita bicara sejarah itu kita harus memberikan pemahaman konsep dulu terkait menanamkan nilai-nilai terkait seberapa penting sih pelajaran sejarah itu sendiri.
Kita harus bicara tentang memposisikan mata pelajaran yang kita ada itu, memastikan mereka memahami mengapa mereka harus mempelajari itu. Jadi kita bicara tentang makna kita dalam mempelajari peristiwa sejarah dan mengajarkan ketika konten itu kan kita ajar kepada proses itu, kita harus memberikan penekanan dulu kepada mereka apa sih arti penting kita mempelajari itu. Ya, nah itu bisa kita sampaikan pada tujuan pembelajaran. Kalau kita menyampaikan tujuan pembelajaran, kita memberikan pengantar dulu kepada peserta kita terkait dengan apa sih arti pentingnya kita mempelajari peristiwa sejarah. Makna apa sih yang harus kita memberikan pemahaman itu dulu kepada anak. Nah, kalau tidak ini akan menjadi hambatan di kendala kita. Mereka hanya sekedar menghafal, ya kan? Mereka hanya sekedar mendengar. Mereka hanya seorang pencerita yang baik terkait peristiwa masa lalu tanpa memahami, ya kan? Apa makna dari apa yang mereka pelajari? Karena kita tahu sejarah itu memberikan arti dan makna pada kehidupan masa sekarang dan masa akan datang. Dan kita paham betul dan memberikan pemahaman mereka bahwa hari ini adalah akibat dari masa lalu. Ya, bukan hari ini yang adalah yang bukan ketika bicara tentang hari ini adalah akibat dari masa lalu, dan mereka juga harus kemudian paham bahwa masa depan adalah merupakan akibat dari masa sekarang. Nah, itu yang harus mereka tanamkan dan kita tanamkan dulu kepada peserta kita, sehingga itu tidak menjadi hambatan kita terkait dengan konten yang akan kita ajari kepada mereka. Nah, hambatan yang paling krusial saat ini kita paham kita sedang berhadapan pada satu generasi, ya kan? Dan generasi yang dikenal dengan native digital, yang mereka tumbuh dan berkembang pada era digital, sehingga apa? Kemampuan mereka berpikir kritis, kemampuan mereka berpikir kreatif itu terhambat, ya kan? Nah, terhambat oleh apa? Oleh yang namanya kondisi di mana ketika mereka mengandalkan teknologi dengan tidak bijak. Dengan tidak bijak. Enggak, paling contoh ketika kita tanya mereka, suruh maju di depan kelas, suruh presentasi, mereka terpaku pada handphone. Ketika mereka ditanya oleh kawan mereka browsing di handphone, mereka cari di ChatGPT, cari dalam basis AI, sehingga itu menghambat kreativitas mereka. Nah, sehingga apa? Cara terbaiknya adalah bagaimana cara kita mengajar itu untuk mengatasi hambatan-hambatan itu. Tentunya ya. Tentunya kita harus punya strategi yang baik. Nah, jadi strategi yang baik kita harus memahami tentang kemampuan awal anak didik kita terkait dengan interaksi dengan kita. Ini penting. Kenapa? Karena sejarah itu sangat erat kaitannya dengan bagaimana peningkatan literasi, terutama literasi informasi dan informasi terkait dengan peristiwa pada masyarakat. Nah, ini menjadi poin pentingnya. Jika kita memahami bahwa anak didik kita punya kemampuan literasi yang baik, secara sederhana kita akan bisa memberikan banyak sekali kan informasi-informasi sejarah, karena mereka dapat merekam, dapat mencerna, dapat menelaah, dapat menganalisis, dan itu tanpa sadar melalui percakapan berpikir mereka. Nah, itulah tantangannya. Kan tentu kita jelas kemampuan literasi itu menjadi PR penting dan dalam penggunaan teknologi di dalam kelas, terutama gawai yang mereka saat ini ada di tangan mereka. Kan sekolah kita itu diizinkan dan diperbolehkan itu menjadi tantangan berat ya, sampai hari ini kita masih menjadi formula yang ideal. Ya, gitu. Mungkin kita akan meningkatnya untuk menjadi pengalaman selanjutnya waktu kita mempraktekkan menjadi guru yang profesional. Kemudian mungkin kita akan beralih ke seputar merancang pembelajaran yang ideal menurut Bapak. Mungkin dari lain. Baik Pak, tadi kan Bapak menjelaskan bagaimana sih cara Bapak merancang pembelajaran yang ideal untuk peningkatan keaktifan mereka, baik secara metodenya bagaimana? Jadi pembelajaran yang ideal adalah pembelajaran di mana ketika guru itu masuk ke dalam kelas, itu pembelajaran yang paling ideal, ya kan? Nah, kalau saya bilang saya bukan tipe pembelajar guru yang ideal, ya, karena kalian tahu saya bukan tipe, saya mungkin ada beberapa banyak kesibukan yang membuat saya tidak tergolong yang ideal, ya kan? Karena ini pembelajaran yang ideal adalah guru itu berada di dalam kelas. Ya, kelas dalam artian bukan dalam kelas dalam arti sempit ya, di dalam ruangan yang tidak, artinya guru yang berada di tengah-tengah peserta didik itu pembelajaran yang ideal. Kita harus catat dan garis bawahi sebagai tanda tebal dan mungkin bercetak diri, ya kan? Nah, kalau bisa itu diingat dalam garis warna merah atau berwarna merah, ya kan? Supaya itu menjadi ingat bahwa guru pendidikan pembelajaran yang ideal adalah pembelajaran di mana guru itu ada di tengah-tengah mereka. Ya, itu
pembelajaran yang paling ideal. Nah, ketika kita bicara tentang strategi, ya kan, model, media, pendekatan, itu adalah merupakan satu bentuk riset atau rancangan yang kita susun berdasarkan kebutuhan anak. Dan kita lihat karakteristik anak. Ya, kita ambil contoh paling gampang. Saya tidak akan, ya kan, bicara terkait dengan trik yang membutuhkan budget atau biaya. Ketika saya paham betul pembelajaran sejarah yang bermakna itu ketika kita datang ke objek, kita ke museum, ya kan, atau kita pergi ke situs-situs sejarah yang membawa mereka langsung mengamati dan melihat secara kontekstual sisi peninggalan. Itu pembelajaran sejarah yang menyenangkan, ya kan? Itu pembelajaran sejarah yang mungkin dipindahkan oleh kekuasaan kita. Tapi kita juga memahami bahwa terkait dengan kekuasaan kita ini juga kebanyakannya memang mereka berada pada kelas menengah ke bawah. Ketika kita bicara tentang effort atau biaya yang mereka keluarkan untuk bertahan hidup dan berusaha bersatu saja itu susah. Jadi kita agak susah bisa membandingkan. Kita tidak membanding-bandingkan dengan sekolah favorit, tapi itulah kendala kita ketika kita bicara tentang. Tapi kita sepaham tidak semua pembelajaran sejarah yang menyenangkan itu membutuhkan effort atau biaya yang besar. Nah, sehingga apa? Disinilah kita juga harus bisa diminta untuk bisa belajar yang lebih inovatif. Nah, untuk membawa peristiwa sejarah itu ke dalam kelas, ketika kita bisa pergi ke situsnya langsung, kita bisa membawa ke dalam media digital, ke dalam media teknologi, baik itu berupa video, baik itu berupa yang namanya bisa berupa menggunakan berupa kuis, berupa yang namanya platform digital yang lainnya yang memungkinkan itu bisa menjadi media yang membawa peristiwa masa lalu ke dalam kelas. Nah, jadi itulah cara terbaik kita saat ini sebagai guru sejarah ketika kita dihadapkan dengan satu kendala terkait dengan anggaran yang minim, ya kan? Kemudian lagi situasi kondisi belajar yang kurang kondusif dan keadaan siswa yang sulit untuk diberikan kepercayaan yang lebih, ya kan, karena mereka bisa ketika kita ajak berkunjung kritik malah mereka hilang di perjalanan dan sebagainya, ya kan. Itulah menjadi PR buat kita dan itu ditantang. Jadi yang paling idealnya ya kalau kita ingin bisa belajar mungkin dengan pendekatan teknologi salah satunya yang paling ideal untuk membawanya kepada proses baik itu berbasis game, ya kan, baik itu berbasis video dan lain sebagainya. Ada banyak sekali dan memang diharapkan itu adalah merupakan hasil kreativitas dan mungkin juga merupakan hasil dari yang namanya saran dan usul dari kekuasaan kita. Jadi pastikan juga ketika kita apakah kita itu sudah ideal atau belum, mungkin di akhir belajar kita meminta refleksi kepada anak, ya kan, apa seberapa efektif sih media yang kita pakai, ya kan, belajar yang sedang kita lakukan dapat kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya atau kita hentikan sama sekali. Jadi kalau setelah kita ini itu mungkin agak berat ya, mau berhentikan atau mau melanjutkan juga susah, ya kan, mau dibuat program-program baru. Saya memiliki ini, saya dulu waktu sebelum mengaji di sini sama pendidikan yang lain, saya sering beberapa kali pernah mengajak dan membawa mas itu ke Pulau Jawa. Ketika bicara tentang peradaban atau tentang masa-masa Hindu Buddha, kita ajak mereka ke candi, ke sisi tinggal kerajaan, itu merupakan mereka sangat tertarik. Mereka sangat lekat pemahaman dan pengetahuan itu karena merupakan kenangan bagi mereka, ya kan. Jadi mereka bisa mengimajinasikan dan menceritakan itu secara baik dan benar. Ketika kita bicara tentang candi, ya kan, stupa, mereka paham gimana sih candi itu, gimana sih stupa itu, gimana sih benda itu, mereka paham. Karena mereka tidak hanya menghayalkan dan melihat dalam secara virtual, mereka bisa meraba, ya. Nah, itulah makna dalam pembelajaran yang sebenarnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terus di proses menurut Bapak itu dengan PR dapat meningkatkan kemampuan perusahaan kita. Apalagi sekarang kan di mana belajar. Saya bilang saya mungkin guru yang tidak pernah memberikan PR, tapi kalau untuk itu tugas proyek saya juga tidak menyarankan anak itu mengerjakan di luar dari jam pembelajaran saya. Nah, kenapa? Karena saya sadar betul bahwa kita sudah belajar full day. Nah, itu konsep full day itu kenapa full day dipilih? Karena untuk menghindarkan ada pekerjaan rumah. Jadi kalau bisa diselesaikan di dalam kelas, kalau bisa diselesaikan di dalam sekolah, kenapa harus dibawa pulang? Nah, itu penjelasan. Jadi menurut saya PR itu tidak hal yang efektif kecuali memang itu tidak memungkinkan lagi tidak dikerjakan pada satuan pekerjaan di sekolah, sehingga memang harus dikerjakan PR. Misalnya ketika mereka disuruh melakukan misalnya kita sejarah nih yang mungkin akan bisa menjadi PR yang dikerjakan di luar rumah, jangan mereka kita kasih LKS lalu menjadi PR, ya kan, kasih beberapa pertanyaan yang menjadi PR tanpa ada memang itu kalau bisa diselesaikan di sekolah, kenapa harus dibawa PR?
jadi jangan sampai itu dibawa pulang ke dalam rumah. Dan PR itu kan merupakan bagian dari apa? Bukan asesmen sumatif. PR itu merupakan bagian dari formatif. Harusnya kan saat proses, ya kan. Nah makanya asesmen itu dirancang formatif dan sumatif, ya kan. Yaitu untuk menghindarkan PR yang berlebih, ya kan. Dan kalau bisa tidak perlu ada PR, ya kan. Nah sekarang kecuali memang begini, ketika sejarah kok penelitian sejarah kok jadi PR. Anggap ketika aku belajar di kelas 10 tentang penelitian sejarah kok sampai mereka pulang mereka masih ngerjain diskusi. Nah karena memang mau tidak mau gampang bisa mereka wawancara orang tua mereka, ya kan. Mereka wawancara dengan guru, ya kan. Mau nggak mau masa mereka wawancara dengan guru ketika belajar, itu tidak ideal karena gurunya mengajar. Masa nanti nggak kebawa pulang lah karena diwawancara mereka adalah orang tua mereka yang mau nggak mau mereka menjadi di rumah. Nah sederhananya gitu, ya. Artinya menurut saya PR itu bukanlah hal yang ideal, ya, bukanlah hal yang ideal, ya. Kalau itu sudah dengan sistem belajar full day, ya, menurut saya itu tidak ideal. Kecuali kalau sekolah tidak full day sehingga mereka punya aktivitas. Karena full day itu menguras banyak pembelajaran sosial di luar dari lingkungan sekolah yang mereka dapatkan dari orang tua mereka. Mereka kehilangan tentang bagaimana belajar tentang agama kepada kedua orang tua mereka. Mereka kehilangan bagaimana belajar tentang fungsi keluarga dan bagaimana pendudukan sebagai anggota keluarga. Ya kan, mereka tidak bisa lagi belajar tentang, bahkan mereka tidak bisa membedakan antara kencur, ya kan, laos, ya kan. Nah mereka tidak, karena mereka tidak punya pelajaran itu, dan karena dihabiskan dengan PR tadi mungkin. Ya kan, mereka pulang jam 4, ya kan, dikasih PR lagi mereka berjalan sampai jam 6. Ya kan, makanya kalau mereka tidak punya PR, mereka bisa bantu mereka masak rumah orang tua. Seorang anak laki-laki dia aja tentang fungsi tanggung jawab membantu orang tua masih dengan. Jadi menurut saya tidak ideal dan kurang relevan, apalagi harus ada kurikulum merdeka dengan sistem kuliah. Menurut saya sangat tidak ideal. Gitu ya. Tadi Bapak juga menyinggung masalah refleksi, Pak. Iya. Mungkin kita akan beralih ke topik pemahaman yang mendalam melalui refleksi dan revisi. Kami penasaran, Pak, bagaimana Bapak mengarahkan peserta didik untuk mengingat kembali pemahaman mengenai materi yang telah dipelajari. Kemudian jika peserta didik menunjukkan pemahaman yang kurang, adakah cara Bapak untuk membuat peserta didik merefleksikan dan memperbaiki untuk keperluan masukan? Jadi begini, yang pertama setiap saya misalkan ada menggunakan misalkan pembelajaran dengan PBL, problem solving, kan, dengan diskusi di kelas misalkan. Lalu mereka setelah diskusi mereka nanti menyampaikan, mempresentasikan dalam diskusi dan tanya jawab dan sebagainya. Nah, saya adalah mungkin kalian bisa tanya sama siswa-siswa saya selalu memberikan yang namanya umpan balik atau feedback dari apa yang mereka lakukan. Saya kadang-kadang akan menyampaikan berapa sih penilaian yang mereka dapatkan untuk presentasinya, ya kan? Berapa sih yang mereka dapatkan untuk yang namanya pemaparannya, berapa sih yang mereka dapatkan untuk kedalaman materinya. Saya sering mengumumkan dan menyampaikan nilai. Ketika nilai tidak ada nilai yang tidak diketahui karena seperti setiap saya melakukan aktivitas itu bentuk bahwa supaya mereka berefleksi atas hasil belajar mereka. Jadi ketika mereka mendapatkan nilai 60, ya saya sampaikan 60. Ketika mereka dapat nilai 50, ya saya sampaikan 50 di depan kelas. Ketika mereka dapat 100, ya saya sampaikan mereka dapat nilai 100. Nah, ketika kita memberikan umpan balik atau feedback kepada mereka, itu bagian dari refleksi. Supaya mereka sadar, ya, di mana kelemahan dan kekurangan mereka. Jadi kita harus ketika mereka, jadi itu bagian dari tujuan kita apa? Oh, ketika kita tahu, ketika kita menggunakan model diskusi, debat dan sebagainya, aktif hanya 2 dan 3 orang, kita harusnya berevisi, ya. Jadi jangan lagi menggunakan model debat, karena yang aktif cuma 1-2 orang saja. Nah, itu kan bagian dari refleksi dan modifikasi model pembelajaran yang kita akan terapkan nantinya. Nah, itu poin pentingnya. Nah, kemudian lagi refleksi juga bisa dilakukan kita melihat dari hasil belajar anak. Ini untuk kita sebagai guru, ya. Nah, kita juga bisa melihat hasil belajar anak, bagaimana progres peningkatan mereka setiap asesmen, baik itu dari formatifnya maupun sumatifnya. Nah, itu kita bisa jadikan bahan refleksi. Nah, jadi makanya ketika kita mendesain dan merancang pembelajaran, otomatis kita punya yang namanya kriteria pencapaian, kita punya rubrik yang kita gunakan sebagai penilaian. Nah, minimal kita punya catatan jurnal atau kita punya yang namanya daftar nilai. Nah, itu kan itu bahan refleksi kita. Nah, saat kita berefleksi itu kita akan menyampaikan kepada anak bagaimana progres dan capaian hasil belajar mereka masing-masing. Nah, bagi anak yang kita anggap belum mencapai kriteria pencapaian tujuan belajar, nah
pada poin mana? Ya kan nggak mungkin dong masa dalam 4 kali penilaian sumatif mereka keempat-empatnya jeblok. Nah kalau keempat-empatnya ini memang kita perlu was-was pada anak ini, perlu pendampingan khusus dan perlu penguatan ya kan. Nah mungkin bagi ada siswa kita sampaikan, nah kamu yang masih lemah adalah pada bagian misalnya kita menjelaskan materi tentang saya ngajar di sejarah lanjut misalnya materi tentang peradaban kuno revolusi mesin dunia sampai atau misalkan tentang media mesin dunia. Saya bilang kamu yang lemah penilaian kamu adalah pada pemikiran. Jadi mereka tahu bahwa poin itu yang mereka paling lemah. Nah itu bentuk dari kita harus menyampaikan kepada mereka di mana sih mereka lemahnya. Karena ketika mereka terima mereka satu gelondong nanti kok. Mereka nggak tahu loh, misalnya kita ada 4 kali sumatif nih, kita rata-rata itu nilai rapot mereka nanti kan. Nah mereka nggak tahu dong di bagian mana ya kan mereka lemah, sehingga nanti ketika hasil akhir dinilai mereka akan kelihatan di deskripsinya mereka tuh masih kurang di bagian mana. Nah itu bisa menjadi bahan refleksi buat mereka ya kan. Nah bagaimana cara kita, makanya kita sebagai guru juga harus memberikan referensi, ada namanya bahan bacaan ya kan, sebagai bentuk tindak lanjut nanti ketika anak ini masih merasa lemah, dia punya kesempatan kepada kita untuk melakukan remedial dan perbaikan. Nah dan bagaimana cara kita untuk mereka mengingat kembali apa yang sudah kita ajarkan, kita bisa mengkonfirmasi dengan melakukan asesmen sumatif. Sebenarnya begitu ya kan. Itu bentuk yang sering saya lakukan ya. Ada lagi bagian apa? Terima kasih Pak. Kiat-kiatnya akan kami ingat dan akan kami implementasikan saat belajar nanti. Nah untuk pertanyaannya di sini ada isu kelanjutan pembelajaran menggunakan kata tanding dari seni itu kan erat kaitannya dengan pembelajaran yang diferensiasi serta berpusat kepada peserta didik, dan kunci utamanya itu adalah bagaimana perancangannya yang bersifat fleksibel. Nah kemudian untuk pertanyaannya itu Pak, bagaimana Bapak menyesuaikan dan memastikan pembelajarannya tetap relevan dan inklusif bagi setiap peserta didik, namun dengan latar belakang yang berbeda-beda Pak? Bagaimana itu fokusnya terhadap setiap tujuan pembelajaran? Oke, jadi begini, ada seni baik desain itu kan erat kaitannya dengan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, dengan menggunakan baik itu baik secara diferensiasi konten ya, diferensiasi proses dan diferensiasi produknya. Ketika kita bicara tentang pembelajaran yang berdiferensiasi tanpa melupakan tujuan pembelajaran yang kita kebanyakan terlalu pada pembelajaran yang berdiferensiasi, mengelompok-kelompokkan baik itu secara proses, secara materi, secara produk, kita lupa ya kan. Kita lupa dengan tujuan belajar yang akan kita capai. Nah ini bermuara pada bagaimana seorang guru memahami dulu, ya kan? Siapa yang mereka ajar. Jadi konsep pembelajaran berdiferensiasi itu guru harus tahu dulu siapa yang mereka ajar. Jika kita mengajar ikan, maka jangan pernah ajari mereka itu mengajar. Kesedarannya begitu. Nah kita harus paham dulu tentang karakteristik dan kebutuhan peserta didik kita. Nah sama halnya dengan pembelajaran sejarah, mungkin ketika kita melakukan asesmen awal kepada peserta didik kita ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada materi misalnya peradaban Hindia di Indonesia, kita sudah sadar betul ketika kita melakukan pertanyaan asesmen awal yang menanya di awal kepada anak didik kita, mereka tahu nggak sih hari raya Waisak itu hari raya agama apa? Itu aja mereka nggak tahu. Kira-kira mungkin kita akan menjelaskan tentang yang namanya Buddha Hidayah, nah nggak mungkin dong kita menjelaskan terkait dengan yang namanya Dharma Wangsa, ya kan, Arkaika tanpa dan kita bicara tentang kerajaan Majapahit semua saling ya, mereka aja tentang yang jelas kontekstual yang keseharian mereka aja nggak ngerti, masa kita masuk kepada konten materi yang mendalam yang sudah masuk esensi yang lebih kompleks. Nah sebenarnya begitu. Jadi ada baik desain tadi jelas kita harus paham dulu siapa yang kita ajar dan bagaimana kemampuan awal mereka ketika mereka akan belajar. Jadi ketika mereka belajar, kenapa sih ketika kalian melihat saya mengajar dalam satu lebih menggunakan hal yang sederhana saya dulu? Karena saya tahu anak didik saya tidak bisa ketika langsung diajak berpikir melejit dengan langsung menganalisis dan memahami konteks peristiwanya. Sehingga saya harus membawa pada yang namanya pola-pola kontekstual yang mungkin itu tidak langsung masuk kepada materinya. Nah, harapannya adalah mereka memahami untuk memantik mereka masuk kepada materi yang kita ajarkan. Tapi jika konsep-konsep awal mereka ini sudah tidak paham, bagaimana kita bisa ya memberikan pembelajaran kepada mereka yang sesuai dengan tujuan belajar yang kita harapkan. Jadi kita boleh saja menurunkan level tujuan belajar kita sesuai dengan kemampuan anak kita. Begitu. Jadi supaya kita pastikan dulu anak kita punya kemampuan awal dulu terkait materi yang kita ajarkan.
Saya rasa keberhasilan pada yang namanya pembelajaran yang berdiferensiasi ya kan, understanding by design tadi itu jelasnya adalah terkait dengan bagaimana kita memahami kebutuhan dan karakteristik serta kemampuan awal peserta didik. Jadi mustahil kalau kita menjadi pembelajaran yang begitu sempurna, baik, bagus ya kan. Dengan harapan kita sehingga kita mendapat hasil pembelajaran yang sempurna, saya bilang tidak akan pernah bisa. Jadi kuncinya adalah memang kita jadi guru tidak akan pernah bisa menjadi guru yang sempurna, tetapi ingat kita bisa menjadi guru yang terus bertumbuh. Sederhana begitu. Ya, ibaratnya itu ibarat kata sebuah pohon itu belum tentu berdaun, tapi tidak perlu menunggu memiliki daun dulu sebuah pohon harus disebut sebagai pohon. Sederhana begitu. Jadi yang namanya satu bentuk keberhasilan itu tidak harus menunggu sempurna dulu, ya kan? Untuk disebut dia berhasil. Yang penting terus bertumbuh. Nah, sederhana begitu konsepnya itu sebagai guru. Yang penting gak usah jadi guru yang berprestasi, gak usah jadi guru yang hebat, gak usah jadi guru yang mendapatkan penghargaan dan pelatihan ribuan. Intinya yang penting kita terus bertumbuh saja. Ya. Untuk menjadi perfect sempurna itu tidak mungkin ya kan, tapi cuma terus bertumbuh. Sekalipun hanya sejengkal demi sejengkal, sedikit demi sedikit, dan semuanya prinsipnya itu. Oke, sangat menarik ya Pak tentang bagaimana cara menulis pembelajaran dari itu bisa jadi sebuah pembelajaran juga bagi kami untuk kedepannya itu bisa lebih baik lagi dalam mengajar di kelas. Nah, terlepas dari tadi jawaban Bapak, kami juga penasaran Pak, bagaimana sih kira-kira strategi atau kegiatan pembelajaran yang paling efektif untuk memperdalam pemahaman peserta didik. Jadi agar peserta didik itu dapat memahami lebih dalam baik itu terkait mungkin materi ataupun mengenai. Oke. Pembelajaran itu sumber belajar itu bisa didapatkan di mana saja. Yaitu kita harus memberikan keyakinan itu pada diri kita dan kepada peserta didik. Artinya sumber belajar bukanlah guru. Nah, kita harus menyadari itu dulu, ya kan? Nah, jika kita merasa kita mampu lebih baik, ya kan? Ya, daripada sumber belajar yang lain. Ini kekhawatiran yang paling penting harus kita ingat ya. Kapan guru itu tersesat? Guru itu berada pada posisi tersesat ketika guru itu merasa lebih baik daripada guru lain. Maka guru itu sedang dalam keadaan tersesat. Ya itu poin pentingnya ya. Jadi ketika ada guru yang menganggap dia lebih baik daripada guru lain, maka saat itu guru itu berada dalam kondisi tersesat. Jadi ketika kita bicara yang ideal, yang pertama kita harus mengamalkan dulu kepada diri kita dan meyakini kepada diri kita bahwa sumber belajar itu ada di mana. Ya kan? Apalagi ketika mereka hidup pada teknologi digital sekarang, di sumber belajar itu ada di mana-mana. Nah, yang menjadi poin penting kita adalah sepertinya bagaimana kita memotivasi mereka untuk mau, ya kan, melakukan eksplorasi terkait sumber belajar yang kita arahkan dan kita berikan. Itu penting ya. Nah, guru juga harus memiliki referensi sumber-sumber belajar mana yang ideal dan valid. Jadi jangan juga mereka asal yang namanya mencari informasi. Kita minimal mengajari kepada mereka bagaimana melakukan eksplorasi kepada jurnal, ya kan? Misalnya contoh nih seperti siswa kelas 11 itu saya ajarin tentang bagaimana sih mengambil daftar pustaka dan mengeksplorasi jurnal di Google Sidia, ya kan? Di Google Scholar. Bayangkan siswa kelas 11 saya suruh kayak bilang ketika kalian bikin sumber yang referensinya yang harus memang diakui, ya kan? Ketika kita masukkan ke dalam satu bentuk makalah, kita masukkan ke dalam yang namanya satu bentuk proyek kita, itu diakui menurut sumber valid, ya kan? Tidaknya kita sendiri dipercaya, jangan lebih di Wikipedia, gitu ya, yang sumber-sumber yang atau yang kalian jawab yang kalian jelas misalkan. Nah, jadi kita arahkan kepada mereka bagaimana mencari sumber-sumber belajar yang ideal. Itu dulu strategi yang pertama, memberikan motivasi kepada anak untuk mau melakukan eksplorasi, ya, terkait dengan konten-konten materi karena kita meyakini bahwa sumber belajar itu ada di mana-mana. Nah, kemudian lagi strategi dan pembelajaran yang paling efektif dan ideal pada masa sekarang ini kita bagaimana mendekatkan belajar itu kepada peserta didik itu, terutama kepada pelajar-pelajar sejarah. Nah, kita memang harus sering-sering membuat satu program kepada anak itu untuk mengajar mereka sekali-kali berada di luar kelas, belajar di luar kelas. Itu yang menjadi poin penting. Tapi ini hal yang mungkin karena tidak hanya kebijakan kita sebagai guru,
karena ada kebijakan manajemen sekolah, ya kan? Dan kebetulan sekolah kita ini agak rumit untuk manajemen sekolahnya. Saya tidak mau menyebut bagaimana ya untuk belajar di luar kelas dan membawa anak keluar itu merupakan hal yang agak rumit. Dan makanya ini terkait dengan bagaimana kita menjalin kolaborasi dan kita tidak hanya bergerak sendiri. Jadi keberhasilan pembelajaran guru itu tidak hanya merupakan tanggung jawab guru tersebut, tapi juga merupakan tanggung jawab anak satuan pendidikan. Menjadi hal yang penting. Nah, strategi yang ideal yang paling bisa kita terapkan saat ini dalam belajar adalah satu, pembelajaran yang paling efektif dan ideal yang bisa kita terapkan saat ini adalah pembelajaran yang kita laksanakan. Kita nggak usah bicara tentang pembelajaran blender, nggak usah bicara dengan pendekatan deep learning, ya kan? Dengan pembelajaran yang namanya mindful, meaningful, joyful, nggak usah bicara itu dulu, kan? Jadi pembelajaran yang dapat kita laksanakan dulu, itu yang penting yang pertama. Nah, setelah dapat kita laksanakan, kita mampu terus jadi bertumbuhnya bagaimana, ya kan? Dapat dilaksanakan, lalu bertumbuhnya adalah menyesuaikan dengan kebutuhan Anda, ya kan? Nah, itu dulu. Kalau sudah sesuai dengan kebutuhan anak, baru kita tingkatkan, ya kan? Kita tumbuhkan lagi ke pembelajaran yang sifatnya lebih kompleks, di sifatnya bertahap. Apalagi, ya, kalian akan menjadi seorang guru nanti di dalam kelas. Untuk memulai menjadi seorang guru, kita tidak harus mencontoh seorang guru yang ideal, yang baik, dan perfect. Karena kita tahu dia proses yang membentuk guru seperti itu. Kan jawaban begitu. Ya, proses yang membentuk guru itu seperti itu. Apakah lamanya proses itu menentukan kualitas? Jawabannya tidak. Ya kan? Apakah lamanya proses itu menentukan kualitas? Tidak. Ya kan? Karena tua itu tidak menjamin orang itu dewasa. Ya kan? Jadi kita tidak bicara tua itu orang dewasa, tidak. Karena yang benar itulah ketika dia melakukan yang namanya proses dengan benar, sesuai dengan langkah-langkah dan tahap, sesuai juknis dan sesuai aturan dan SOP, maka kemungkinan besar dia akan mampu untuk berkembang sesuai dengan alur, ya, sesuai dengan produk. Nah, jadi proses itulah, dan memang sebagai guru sejarah kita paham bahwa yang membentuk seseorang itu pasti ada role model, ya kan? Yang dijadikan sebagai acuan atau contoh, kan? Setiap orang besar pasti punya role model. Nah, role model itulah yang nanti kita pahami dulu bagaimana cara mereka membangun dan membentuk karakter mereka sampai menjadi guru yang menurut kita kok tampak terlihat guru yang itu mungkin menurut saya dia ideal untuk menjadi seorang guru. Tapi intinya untuk kita yang baru awal menjadi guru, kita perlu proses dan kita berefleksi. Wah, saya dulu jadi guru yang suka merebut, anak-anak banyak gak suka. Wah, kelas saya ini tenang, tapi saya dulu suka marah begitu, baru mereka tenang, ya kan? Oh, saya malah direndahkan oleh siswa saya nih karena saya terlalu akrab dengan siswa saya. Malah ujungnya saya malah menikah dengan siswa nih gara-gara saya terlalu akrab. Itu kan banyak, itu refleksi namanya. Ya, itu namanya refleksi yang kita lakukan. Seperti guru juga wajib berefleksi, ya kan? Tidak hanya anak yang kita sudah berefleksi, kita sebagai guru juga berefleksi terkait dengan bagaimana kita proses kita dalam menjadi seorang guru yang menurut kita itu ideal, layak disebut sebagai guru, ya kan? Makanya kadang-kadang saya bilang saya guru tapi belum, ya, layak disebut sebagai guru. Sederhananya begitu, ya kan? Saya guru tapi saya belum layak disebut sebagai, karena saya merasa banyak hal yang menurut saya belum bisa melakukan semua yang baik. Tapi saya punya keyakinan bahwa saya tidak punya kewajiban untuk harus bisa memahami semua orang, ya kan? Ya, dan saya tidak punya kewajiban untuk memenuhi semua ekspektasi orang lain. Sederhananya begitu. Dan itu yang membuat saya jadi tenang, ya kan? Sehingga saya tidak merasa yang namanya terlibat gitu ya. Karena mereka, saya punya keyakinan mereka punya waktu mereka dan punya masa mereka. Itu saya percaya, ya kan? Nah, saya tahu kalian punya masa-masa, ya kan? Tidak harus sekarang, ya kan? Mungkin besok, ya kan? Mungkin ada yang 2 tahun lagi, mungkin ada yang 4 tahun lagi. Itu proses. Dari jalur buku itu sangat memotivasi kita, ya, Pak. Jadi benar-benar itu sebuah pesan yang menjadikan kita itu sebagai calon guru itu gimana sih nantinya jadi guru yang menghadapi situasi gimana dia siswa itu paham sama materi, gimana materi kan kadang sejarah itu banyak yang disalahpahami, ya. Jadi sangat bermanfaat dan sangat gimana ya, itu merupakan motivasi lah bagi kita. Kemudian untuk pertanyaan terakhir itu tentang terkait dengan langkah penyusunan pembelajaran, Pak. Gimana langkah penyusunan pembelajaran yang urut dan sistematis? Mungkin dari Bapak itu ada tips-tipsnya
Jadi sebenarnya langkah-langkah dari pembelajaran yang kita laksanakan itu tentunya harus sesuai dengan langkah-langkah yang kita susun berdasarkan yang namanya perencanaan pembelajaran yang disebut dengan modul belajar. Itu langkah-langkah yang harusnya ideal kita laksanakan di dalam kelas, ya kan? Tapi kita harus paham itu namanya adalah perencanaan. Ya, jika rencana tidak sesuai dengan apa yang kita laksanakan, namanya juga rencana. Kan sebenarnya begitu, ya kan? Nah sekarang bagaimana yang ideal perencanaan pembelajaran itu yang bisa ideal? Kita harus melihat dulu bahwa yang namanya pembelajaran itu berdasarkan perencanaannya itu ada 3 hal yang wajib ada dalam kegiatan pembelajaran wajib, ya kan? Ketika kita menjadi seorang guru itu wajib dulu menyampaikan tujuan pembelajaran yang kita ajarkan. Itu kan harus tahu dulu nih anak kita akan belajar apa, ya kan? Nah kemudian kita yang kedua, langkah kedua dalam belajar itu ada aktivitas pembelajaran. Itu namanya kegiatan inti. Dan yang terakhir ada penilaiannya. Nah itulah langkah pembelajaran. Jadi jangan sampai penilaian itu diletakkan di awal-awal, ya kan? Nah, dari itu sumatif lagi kan? Nah itu ya. Tapi kalau penilaian formatif itu boleh saja di awal dan saat proses pembelajaran. Nah, kita harus paham itu dulu. Nah sekarang bagaimana pembelajaran itu langkah-langkah yang ideal yang kita laksanakan? Kita diharapkan dan jangan sampai memulai belajar ketika kelas tidak dalam keadaan kondisi itu jawaban paling utama. Jadi pembelajaran yang berdasarkan langkah-langkah yang tepat itulah. Jadi jangan sampai kita memulai belajar ketika kelas itu tidak kondusif. Jadi, makanya saya bilang kenapa perencanaan itu sebagai rencana dulu yang menjadi acuan kita untuk dalam belajar. Ya kita pastikan dulu, masa kita di awal-awal sudah susun dengan baik, ada namanya pertanyaan romantik, ada pemahaman yang bermakna, yang disusun kan, ada yang namanya persepsi, ya kan, ada yang namanya kita membuat yang namanya SBQ dulu di awal. Tiba-tiba pas ketika kita masuk kelas, di ujung sana ada baju daster misalkan, di sana ada baju olahraga, ada pasukan gantung, ya kan, anaknya tidur di atas meja. Loh itu gimana kita bisa melakukan persepsi dan rancangan yang kita susun? Sebenarnya kita sudah menyusun 2 kali 45 menit, ya. Loh kita mau kondisikan kelas sudah habis 15 menit, ya. Belum lagi dia belum ganti baju olahraga, ya. Belum lagi makan mie baru 1 suap langsung berhenti. Nah ini yang saya bilang situasional tadi, ya. Maka kita pastikan kondusifkan kelas dulu. Nah masalah langkah-langkah kalian harus mulai lebih dulu dong. Idealnya kita mulai berdasarkan sintak-sintak pada tujuan pembelajaran, sintak-sintak pada modul A aja. Nah, itu yang ideal. Tapi saya bilang yang ideal itu adalah yang terlaksana dan dapat dilaksanakan. Dan sebaik-baiknya adalah pembelajaran yang dapat dilaksanakan dan terselesaikan dan mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi seburuk-buruknya pembelajaran adalah pembelajaran yang tidak ada pembelajaran di dalamnya. Maksudnya gimana itu? Pembelajaran yang tidak ada pembelajaran di dalamnya. Artinya gurunya nggak ada, ngasih tugas nggak ada, ya itulah jam kosong. Nah, itulah pembelajarannya. Karena kita harus punya keyakinan ketika mereka belajar pun belum tentu mereka dapat pembelajaran dari apa yang mereka pelajari, apalagi nggak ada pembelajaran, ya kan? Ketika jam belajar. Poin pentingnya, ya kan? Jadi ya ketika ada di dalam kelas itulah alur pembelajaran dan tahapan pembelajarannya, ya. Dan beradalah Anda dari awal sampai akhir pembelajaran, maka itulah tahapan pembelajaran yang paling utama, ya kan? Jangan pas waktu awal membuka, kayak saya misalkan masuk, wah bapak ada rapat, keluar lah, ya kan? Nanti di ujung-ujung kumpulkan tugas. Nah itu yang saya bilang tadi, ya kan? Yang belajarnya mereka nggak dapat pelajaran dan nggak paham-paham, ya kan? Apalagi ini kan nggak ada. Sebenarnya baik Pak, terima kasih banyak atas sharingnya ini. sangat membuka wawasan kami semua, terkhusus dari saya Pak, karena saya kan kemarin itu baru selesai satu, kemudian lanjut lagi PPG ini, jadi untuk pengalaman di lapangan itu masih tidak ada Pak. Nah, jadi terima kasih banyak Bapak telah menjelaskan tadi dari perancangan, refleksi dan sebagainya, dan bagaimana pembelajaran itu yang makna dan proses tadi. Nah, semoga dengan bincang kali ini semakin melancarkan amal dari Bapak karena telah membagi ilmu kepada kami. Yang terakhir Pak, apakah ada yang Bapak sampaikan terkait modul atau pembelajaran ataupun tentang tiga kita hari ini sebagai penutup Pak? Mungkin closing statement dari Bapak. Jadi yang pertama adalah ketika kalian nanti selesai program pendidikan profesi guru ini, kalian akan dihadapkan dengan dinamika baru, baik itu keluar guru,
kebijakan dalam sistem pendidikan nasional ya. Karena kan dihadapkan dengan itu, saran saya jangan terlalu pusing memikirkan perubahan regulasi. Ingat, guru itu hanya memiliki yang namanya satu hal, dan itu menjadi tanggung jawab utama seorang guru adalah mengajar dan mendidik. Jadi Anda guru berarti Anda harus mengajar. Itu poinnya. Jadi Anda guru berarti Anda harus mengajar. Dan ketika Anda mengajar, Anda harus berada di tengah-tengah orang yang kalian ajar. Sekalipun kita bicara, oh guru itu bisa kan pakai Zoom sekarang. Kalau kayak gitu apa bedanya mereka belajar dengan YouTube ya? Itu esensinya ya. Itu pesannya. Jadi nggak usah bicara regulasi kan daripada nanti berubah lagi bentuknya pasti berubah. Jadi jangan usah bicara regulasi. Tunaikan saja kewajiban kita dan menjalankan kewajiban kita, yaitu mengajar dan mendidik. Itu pesan terakhir saya. Terima kasih. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada PLN yang sudah berkenan meluangkan waktunya bersama kami hari ini. Jadi bagaimana podcast kami? Semoga bermanfaat ya isi podcastnya. Terima kasih sudah bersedia menonton podcast kami. Sampai jumpa.